Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 5. Masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita masih belajar melalui daring, utamanya menggunakan aplikasi WhatsApp dan media pembelajaran dengan PowerPoint di Zoom Meeting. Nah, pada pagi hari ini, semoga semua anak-anak dalam perlindungan Ide Sang Hyang Widi dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini tidak lupa Bapak ingin mengingatkan anak-anak semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Dan tidak lupa pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin mengingatkan anak-anak semuanya untuk memakan makanan yang bergizi, karena dengan memakan makanan yang bergizi, imun kita menjadi kuat, sehat, dan dapat menangkal yang namanya virus COVID-19. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini ya, Bapak juga mengingatkan anak-anak semuanya untuk pagi hari ini untuk selalu berdoa ya, berdoa dan selalu menjaga badan ya dari pengaruh yang namanya COVID-19. Tadi Bapak sudah mengirim link absen. Silakan nanti yang belum mengabsen nanti sebentar di absen kembali. Nah, anak-anak semuanya kita lanjut kepada materi pembelajaran hari ini ya anak-anak, yang merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, namun sebelum Bapak lanjut kepada materi, seperti biasa, hal yang paling penting kita lakukan adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, di pagi hari ini Bapak ingin meminta bantuannya kepada anak-anak, utamanya ketua kelas, untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Ketua kelas? Halo ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Sagita, Pak. Sagita. Nah, Sagita hadir ya. Atau mungkin Ririn ya. Ririn, Bapak minta bantuannya Ririn ya, untuk membantu Bapak dalam memimpin doa. Ririn, Bapak minta bantuannya ya. Caranya dengan mencakupkan tangannya di depan dada, kemudian ucapkan Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Coba diulang lah. Kita ulang. Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Silakan dimatikan dulu. Kita lanjut anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, nah, pada pagi hari ini ada pesan ada sesuatu yang penting kita lakukan anak-anak, yaitu mari kita belajar dengan bersungguh-sungguh agar tujuan kita dapat tercapai.
Kemudian apapun yang kita lakukan anak-anak semuanya, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan keyakinan, maka niscaya hasil tidak akan maksimal. Jadi hasilnya akan jelek, tidak sesuai harapan anak-anak semuanya. Jadi lakukan apa yang menurut anak-anak benar dengan sungguh-sungguh. Niscaya apa yang anak-anak inginkan akan tercapai dengan maksimal. Anak-anak semuanya, kita lanjut. Nah, pada pagi hari ini kita lanjut ya anak-anak ya. Anak-anak perhatikan video berikut ini. Setelah anak-anak memperhatikan video berikut ini, anak-anak Bapak akan kasih beberapa pertanyaan dari video ini. Apa yang bisa anak-anak simpulkan dari video ini? Silakan diperhatikan dengan baik. Nah, itu anak-anak semuanya. Kedengaran ya suaranya anak-anak? Enggak, Pak. Suaranya tidak kedengaran ya? Enggak dengar. Tidak dengar. Nah, jadi anak-anak tinggal lihat saja apa yang dilakukan di video itu. Bahwasannya di video itu menceritakan adalah motivasi diri. Jadi lakukan apa yang menurut kamu benar dan jangan pernah menyerah terhadap keadaan. Jadi ketika anak tidak pernah menyerah, maka tujuan yang anak-anak capai akan bisa tercapai dengan maksimal anak-anak semuanya. Ya karena mungkin ada masalah di audio anak-anak, jadi tidak kedengaran ya. Anak-anak semua, kita lanjut. Nah, ada gambar anak-anak, ada gambar jalan ya. Coba perhatikan anak-anak. Yang ke kiri ada gambar apakah ini? Uang, Pak.
Ya, yang ke kiri adalah uang. Sedangkan yang ke kanan, Pendidikan, Pak. Pendidikan, Pak. pendidikan. Sama sarjana. Kemudian yang tanda tanya itu masih ragu-ragu anak-anak. Adanya keraguan-raguan, tidak pasti. Nah, dari ketiga tanda panah ini mana yang anak-anak akan pilih? Pendidikan, Pak. Pak. Kanan, Pak. Pendidikan. Kanan apa kiri? Kanan. 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 Mana enggak mau uang? Enggak. Kenapa enggak Enggak, mau Pak. uang? Bapak aja mau uang. Karena bisa dicari. Hah? Jika pendidikan bisa dicari uang karena pintar. Ah, benar. Siapa itu tadi? Siapa tadi itu? Siapa tadi itu yang ngomong? Saya, Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Puspa. Ah, Puspa, Saya, benar. Pak. Jika pendidikan sudah kita miliki, maka uang itu sangat gampang untuk kita cari. Nah, sedangkan kalau kita hanya memiliki uang tanpa adanya pendidikan, sama halnya dengan apa? Kita yang buta, tidak melihat sesuatu. Nah, sama halnya jalan di tengah-tengah yang tanda tanya itu ragu-ragu anak-anak, tidak pasti, itu sama halnya dengan cerita dari Arjuna yang mengalami keraguan-raguan. Dalam hal ini, di dalam hidup ini anak-anak, yang paling utama adalah pendidikan. Jadi, ketika anak-anak menjalani kehidupan tanpa pendidikan tidak akan ada tujuan yang paling utama. Jadi pendidikan itu sangat penting anak-anak. Bukan berarti pendidikan yang dilakukan di sekolah saja, tetapi dari rumah, dari masyarakat, dari lingkungan, kita harus selalu belajar. Maka raihlah pendidikan anak-anak itu setinggi mungkin. Nah, dalam mencapai pendidikan diperlukan jalan. Nah, hal ini erat kaitannya, gambar ini erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, itu anak-anak. Gambar apa itu anak-anak? Gambar apa itu? Gambar orang bersenjata. Iya, anak atau siswa yang semangat dan siap menerima pembelajaran. Jadi di dalam hidup ini harus semangat anak-anak. Jangan pernah menyerah terhadap keadaan, kendati pun keadaan itu sangat sulit. Nah, apa ini gambar yang kedua? Ada guru yang sudah mengajar murid. Ya, ketika anak sudah siap, gambar pertama, siap untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian gambar yang kedua, pembelajaran itu dilakukan dibimbing oleh seorang guru. Maka gambar yang ketiga, pembelajaran itu akan menjadi sangat menyenangkan. Dan ketika pembelajaran itu sangat menyenangkan, sangat diyakini, maka akan menghasilkan gambar terakhir prestasi atau piala. Jadi ketika anak-anak yakin, anak-anak semangat, dilakoni dengan baik, maka akan mendapatkan yang namanya prestasi. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, tadi bilang prestasi atau kesuksesan dan juara. Nah, siapa di antara anak-anak yang tidak kepingin juara? Halo anak-anak. Hai, Pak. Nah, siapa yang nggak kepingin jadi juara? Bapak. Nah, Pengennya dapat juara, Pak. ya. Bukannya nggak dapat juara. Ya. Nah, anak-anak semuanya,
Nah, ini ada tulisan ya. Yang pertama ada hidup. Kemudian ada tujuan. Ada norma. Jadi anak-anak ketika anak-anak hidup itu harus memiliki tujuan. Kemudian karena ada tujuan, ada norma atau aturan. Jadi kalau ini seimbang, ketiga-tiganya ini anak-anak hidup, anak yakin, semangat hidup, kemudian memiliki tujuan yang baik dan sesuai dengan aturan atau norma. Maka jalan baik dan mulia serta tidak menyimpang dari norma agama dapat tercapai dengan baik, anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, jadi agama Hindu, agama kita yang anak, yaitu memiliki tujuan di dalam hidup ini yang dikenal dengan nama, apa bacaannya anak-anak? Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Iya, Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Inilah tujuan dari agama Hindu kita, anak-anak, yaitu kebahagiaan jasmani maupun kebahagiaan rohani. Nah, jalan tujuan ini, agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan ini dapat tercapai, yaitu dengan apa, anak-anak? Yaitu dengan apa ini? Catur Marga Yoga, Pak. Iya, dengan Catur Marga Yoga. Nah, mari kita belajar anak-anak, apa sih sebenarnya Catur Marga Yoga ini? Kita lanjut. Nah, jadi pada pagi hari ini ya, dari Catur Marga Yoga yang Bapak tadi perkenalkan itu, dari jalan itu, jadi ketika kita belajar pada pagi hari ini, ada tujuannya anak-anak. Jadi apa yang akan diharapkan dari pembelajaran pagi hari ini. Jadi melalui model discovery learning, anak-anak memiliki pengetahuan tentang pengertian Catur Marga Yoga. Berarti nanti sebentar anak-anak harus bisa memahami pengertian Catur Marga Yoga. Yang kedua, memahami bagian-bagian Catur Marga Yoga. Arti dari masing-masing Catur Marga Yoga dengan penuh penghayatan dan kedisiplinan sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Nah, sampai di sini anak-anak semuanya. Mungkin tadi ada yang sudah kemarin mungkin Pak kasih tahu ya, nanti anak-anak membaca materi Catur Marga Yoga. Mungkin sampai di sini ada yang sudah dapat membaca pengertian dari Catur Marga Yoga. Coba Bapak ingin di antara anak-anak ada yang sudah bisa ya menjelaskan pengertian dari Catur Marga Yoga. Ada yang bisa anak-anak? Halo anak-anak. Hai, Pak. Nah, coba Nova ya, Bapak ingin tahu apakah Nova tadi sudah membaca atau mungkin kemarin dapat membaca. Sekarang coba disampaikan apa pengertian dari Catur Marga Yoga. Nova? Mungkin dari kata catur, kemudian marga, kemudian yoga. Atau mungkin Krishna, Ririn, Rangga, coba dulu. Siapa yang berani? Saya, Pak. Nah, ya coba Krishna, coba disampaikan. Catur Marga Yoga terdiri dari 3 kata, yaitu kata catur yang artinya 4 marga, artinya jalan, dan yoga artinya hubungan. Jadi catur marga
yoga artinya 4 jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Iya, tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Ya, Krishna, itu benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Krishna tentang pengertian dari catur marga yoga. Cuman Krishna dalam menyampaikan itu terburu-buru, pelan-pelan ya nak. Nah, jangan seperti dikejar ini anak-anak ya, dikejar sesuatu. Jadi apa namanya, tanda koma, tanda titik itu diterobok ya. Nah, baik anak-anak semua, dapat Bapak simpulkan dari perjelas dari pengertian catur marga yoga itu. Nah, secara etimologi catur marga yoga terdiri dari kata catur yang artinya 4. Kemudian kata marga artinya jalan dan yoga artinya hubungan. Jadi catur marga yoga berarti 4 jalan yang digunakan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi Sang Hyang Widi dapat kita dapat kita menghubungkan diri, sehingga ketika kita menghubungkan diri dengan beliau maka kita akan menjadi makhluk yang paling mulia. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak semuanya. Kita lanjut. Nah, cobalah perhatikan gambar di bawah ini. Tadi Bapak kita sudah menyimak dari penjelasan tentang pengertian dari catur marga yoga. Sekarang Bapak tampilkan 4 gambar di sini. Yang pertama ada seorang anak-anak yang sedang mempersembahkan canang. Kemudian ada orang laki-laki yang mempunyai kelainan fisik, tetapi dia tetap bekerja. Kemudian gambar yang ketiga adalah seorang ibu guru di sekolah. Dan yang terakhir adalah gambar ya seorang perempuan yang menikmati alam. Nah, dari keempat gambar ini, apa yang bisa anak-anak simpulkan? Halo Rangga, Rangga ada enggak? Ya. Ya, coba Rangga. Dari 4 gambar ini, gambar yang pertama itu gambar Yang mempersembahkan canang. Yang mempersembahkan canang, ya. Kemudian gambar yang kedua, Seorang laki-laki yang memiliki kelainan fisik tapi tetap semangat untuk bekerja. ya. Terus yang ketiga, Guru yang mengajarkan anak-anaknya pendidikan. ya, guru yang mengajarkan anak-anaknya pendidikan. Kemudian gambar yang keempat, gambar yang keempat apa ini anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan ya, apa sih gambar yang keempat ini? Seorang perempuan yang sedang bersantai. Seorang perempuan yang sedang bertapa. Nah, benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh anak-anak. Jadi gambar pertama adalah gambar anak-anak yang sedang menghaturkan canang dengan tulus ikhlas kepada ide Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Kemudian gambar yang kedua adalah seorang pria yang tetap bekerja, yakin, semangat
meskipun dalam keadaan kelainan fisik. Kemudian yang gambar ketiga adalah seorang ibu guru yang mengajar anak-anaknya, memberikan segala ilmu kepada anak-anaknya sehingga anak-anak itu bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah seorang perempuan yang menikmati alam semesta, melakukan meditasi. Nah, keempat gambar ini erat sekali kaitannya dengan bagian-bagian dari catur marga yoga. Bagian-bagian catur marga yoga. Nah, sekarang Bapak ingin mengecek kepada Dita ya, coba disampaikan. Mungkin Dita tahu bagian-bagian dari gambar tadi yang Bapak sudah perlihatkan. Mungkin dari Dita ada yang bisa enggak menyampaikan apa saja bagian-bagian dari catur marga yoga. Mungkin Dita sudah baca tadi mungkin. Coba sekarang Dita Bapak ingin menyampaikan apa saja bagian-bagian dari catur marga yoga. Mungkin Ririn. Nah, Ririn, coba di Ririn dulu. Karma marga yoga, bakti marga yoga, jenana marga yoga, raja marga yoga. Iya, tepuk tangan. Ya, aplaus untuk Ririn ya. Apa yang disampaikan Ririn benar sekali. Jadi bagian-bagian dari catur marga yoga yang pertama itu karma marga yoga, yang kedua bakti marga yoga, yang ketiga jenana marga yoga, yang keempat adalah raja marga yoga. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak lihat ada gambar apa ini? Gambar apa ini anak? Gambar seseorang yang lagi bekerja. Seperti tadi yang Bapak tampilkan itu ya, yang laki-laki yang mengalami kelainan fisik yaitu tetap bekerja. Ada yang mungkin bisa anak-anak menjelaskan apa sih sebenarnya karma marga yoga itu? Karma artinya perbuatan, marga artinya jalan. Jadi karma marga artinya mencapai mahkota dengan jalan melakukan perbuatan baik. Ya, benar sekali apa yang disampaikan tadi, karma. Nah, Bapak akan perjelas ya. Karma adalah untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan perbuatan baik. Jadi untuk anak-anak ya sebelum lanjut, jadi apa itu moksa? Moksa adalah seperti tadi ya Bapak jelaskan di depan bahwa tujuan dari agama Hindu adalah untuk mencapai moksha atau kebahagiaan. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, jalan yang pertama adalah karma marga yoga. Itu untuk mencapai jalan ini, sebuah jalan dengan melakukan perbuatan baik, tetap bekerja. Itu arti dari karma marga yoga. Nah, jadi orang yang melakukan karma marga yoga ini disebut dengan nama karmin. Apa namanya anak? Yang kedua, nah gambar apa yang bisa anak-anak lihat dari tayangan slide yang Bapak tampilkan ini? Gambar apa itu anak-anak? Orang yang sembahyang. Orang yang sedang sembahyang. Orang yang sedang sembahyang. Nah, dari gambar ini apa sih sebenarnya pengertian dari bakti marga? Ada yang bisa menjelaskan ya? Mungkin anak-anak sambil pegang buku di sana dicari-cari ya, digali informasi tentang bakti marga ini. Apa itu? Bakti artinya sujud
bakti kehadapan Sang Hyang Widiwasa. Ya, sujud bakti kehadapan ide Sang Hyang Widi. Salah satu contohnya bisa anak-anak gini ya. Ajaran bakti marga ini salah satu contohnya dengan apa? Katanya tadi sujud bakti. Dengan sembahyang. Ya, dengan sembahyang. Nah, benar sekali, bakti marga adalah untuk mencapai moksa, seseorang melakukan sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi. Salah satunya adalah sembahyang. Nah, orang yang melaksanakan ajaran karma marga disebut dengan nama bakta. Apa lanjut ke bagian yang ketiga? Bagian yang ketiga adalah guru yang mengajar di sekolah, anak-anak ya. Bagian yang ketiga ini dikenal dengan nama jenana marga. Ya. Ada yang tahu? Saya Pak. Jenana artinya ilmu pengetahuan, marga artinya jalan kehormanian untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan jasmani maupun kebahagiaan rohani. Ya, artinya untuk mencapai moksa yaitu dengan jalan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dengan belajar yang baik, maka orang yang melaksanakan karma marga dikenal dengan nama jenanin. Apa lanjut ke bagian yang keempat, yaitu Raja Marga Yoga. Gambar tadi anak-anak, yaitu orang tadi anak-anak menyebutkan ini orang yang meditasi. Jadi orang yang melakukan ini dikenal dengan nama Raja Marga Yoga. Nah, untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan yoga, brata, dan samadhi. Jadi orang yang melakukan ajaran ini dikenal dengan nama yogin. Nah, itu anak-anak keempat bagian dari catur marga yoga. Nah, demikianlah anak-anak semua materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang kurang paham, Bapak persilakan. Ada yang kurang paham ya, ingin ditanyakan kepada Bapak? Kalau tidak, Bapak akan lanjut kepada kesimpulan. Mari kita simpulkan secara bersama-sama anak-anak. Jadi hidup harus memiliki tujuan dengan norma atau aturan agama. Jadi tujuan agama Hindu yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Selanjutnya, catur marga yoga adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama karma marga yoga dengan jalan berbuat yang baik, kemudian bakti marga yoga dengan jalan sujud bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya bagian yang ketiga, jenana marga yoga dengan jalan menuntut ilmu, serta menyebarkan ilmu pengetahuan yang baik. Terakhir, Raja Marga Yoga adalah dengan jalan mengekang hawa nafsu, melakukan yoga, brata, dan samadhi. Itu anak-anak. Nah, jadi ajaran tersebut tentu dilakukan atas dasar kemantapan dan keikhlasan yang sungguh-sungguh sesuai dengan norma agama, guna memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, baik jasmani maupun rohani. Nah, itu anak-anak semuanya kesimpulan yang bisa Bapak berikan kepada anak-anak dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Bapak ingin anak-anak ya Bapak bagi gininya ya. Setelah Pak simpulkan ini ada beberapa tugas ya. Jadi nanti sebentar anak-anak silakan dikerjakan ya. Jadi untuk pagi ini dalam hidup ini ya Bapak ingin mengingatkan anak-anak semuanya ya, dalam hidup ini utamakan untuk selalu berbuat dharma. Jadi
apapun itu yang anak lakukan harus berdasarkan dharma ataupun agama. Dengan berpegang pada dharma atau agama, maka kebahagiaan yang utama akan dicapai. Itu anak-anak selalu berpegang teguh kepada ajaran dharma atau agama, jadi niscaya anak-anak semuanya akan mendapatkan kebahagiaan yang paling utama. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran Bapak ya. Ini soal ya anak-anak, silakan anak-anak persiapkan bukunya ya, silakan dicatat. Soal ini Bapak screenshot ya, Bapak kirimkan nanti sebentar ke WA group ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah catur marga yoga artinya. Jadi anak-anak bisa jelaskan arti dari catur marga yoga. Yang kedua, orang yang dalam hidupnya selalu berbuat baik dan benar adalah salah satu jalan menuju ide Sangyang Widiwasa. Nah, disebut apa? Nah, orang yang berbuat baik dan benar itu jalan apa namanya? Sebutkan nanti itu. Kemudian yang ketiga, apakah orang yang berbuat dengan mengharapkan balasan atau imbalan disebut ikhlas? Coba jelaskan nanti. Orang yang umpamanya memberi bantuan tapi mengharapkan imbalan, apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Tadi saya jelaskan nanti sebentar. Selanjutnya yang keempat, ciri orang yang melaksanakan bakti marga yoga adalah setiap hari melakukan pemujaan ke hadapan ide Sangyang Widiwasa. Karena mereka meyakini apabila menyebut dengan memuja nama beliau, maka beliau akan titik-titik kita. Nah, apa yang bisa anak-anak isi di tengah titik-titik itu? Selanjutnya yang terakhir, Bagus adalah anak yang baik. Ia sangat senang mempelajari ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Ajaran agama tersebut mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Dalam ajaran catur marga yoga yang dilakukan Bagus termasuk apa? Jelaskan di sana, anak-anak. Itu soal pengetahuan. Nah, untuk soal keterampilan, Bapak tunggu hari ini sampai sore anak-anak. Silakan membuat clipping tentang bagian-bagian dari catur marga yoga. Tuh. Sampai sore ya, sore hari ya jam 6 sore Bapak tunggu. Hasilnya dipoto dulu. Kalau sudah selesai dipoto, setelah dipoto nanti masalah hasilnya di buku gambar boleh minggu depan anak-anak kumpul. Nah itu anak-anak untuk soalnya. Kita lanjut ya. Nah akhirnya anak-anak semuanya pembelajaran ini tiba di penghujung ya. Jadi sampai bertemu kembali, tetap semangat anak-anak ya, tetap semangat. Kita ketemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Mari kita akhiri. Om Santi, 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 Om. Permisi, Pak. Pak. Permisi. Permisi. Permisi, Pak.